Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-44. Ini adalah lanjutan dari sebuah seri drama, bisa kita katakan demikian, antara apa yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Kemarin di pasalnya yang ke-43 kita melihat untuk kedua kalinya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Tapi kali ini Yusuf memperlakukan mereka dengan cukup berbeda, yaitu dia tidak membentak mereka, melainkan mengundang mereka untuk makan siang bersama-sama dengan dia. Nah, ketika mereka sedang makan siang, apa yang terjadi dan kemudian nantinya apa yang terjadi ketika mereka kembali, itulah yang akan kita lihat di pasal 44 ini. Satu tokoh yang kembali akan menjadi pembelajaran bagi kita adalah Yehuda. Kita akan melihat kalau kemarin kita melihat sudah ada perubahan di dalam dirinya, di mana dia memberikan jaminan kepada Yakub bahwa dia yang akan menjaga Benyamin dan jaminannya adalah nyawanya sendiri. Nah, hari ini dia akan bukan hanya dengan kata-kata dia memberikan jaminan, tetapi juga dengan tindakan, menunjukkan bahwa dia memang seorang yang bertanggung jawab dan telah berubah 180 derajat menjadi orang yang lebih baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian nomor 233 dari KPPK yang berjudul Aku Percaya Padanya. Lagu yang sangat indah yang mengungkapkan tentang rasa percaya kita kepada Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya bagi kita dalam kehidupan kita. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Percaya padanya dan memuji dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-44. Kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Kejadian pasal 44 ayatnya yang pertama. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga.
maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Jadi di sini Yusuf mempercayakan hal ini kepada kepala rumahnya, yaitu dia yang menjadi kepercayaan Yusuf di dalam rumahnya. Dan ini setelah mereka makan dan waktunya bagi saudara-saudara Yusuf untuk pulang ke rumah mereka. Dan sebelum mereka pulang, dia memerintahkan kepala rumahnya agar diberikan kepada mereka semua gandumnya. Dan bukan hanya gandum, tetapi uang juga kembali dimasukkan ke dalam tempat gandum tersebut. Dan piala di sini adalah tempat minuman daripada Yusuf dimasukkan ke dalam karung milik si bungsu, yaitu Benyamin. Kembali inilah sebuah strategi daripada Yusuf untuk menguji seberapa besar kasih saudara-saudaranya kepada Benyamin. Apakah bagaimana mereka dulu memperlakukan dirinya, begitu pula mereka akan memperlakukan Benyamin. Karena setelah ini dia akan membuat sebuah masalah sehingga Benyamin berada dalam masalah yang sangat sulit. Dan disinilah kita akan melihat tokoh seperti Yehuda yang begitu bertanggung jawab. Kita lihat di ayat yang ketiga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Yusuf menyuruh kepala rumahnya, kembali orang kepercayaannya ini, dia suruh untuk pergi mengejar mereka yang sedang dalam perjalanan. Belum lama mereka berjalan, dia sudah menyuruh mereka supaya tidak terlalu jauh. Dan kemudian sesampainya di sana, dia mau kepala rumahnya ini menuduh bahwa Benyamin mencuri pialanya. Dan terjadi di ayat ke-6, ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Nah, di sini jawab mereka semua. Artinya mereka setuju, sepakat bahwa ini yang terjadi. Karena mereka yakin dan percaya semua mereka tidak akan melakukan hal ini. Dan mereka berargumen kepada kepala rumah ini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berniat sama sekali untuk melakukan kejahatan. Sebab kemarin pun waktu pertama kali mereka pergi ke Mesir dan kembalinya mereka dari Mesir, uang yang diberikan kembali di dalam karung mereka, mereka bawa kembali untuk dikembalikan, untuk membayar gandum atau bahan makanan yang telah mereka beli. Jadi mereka bilang, kami tidak ada niat sama sekali. Tetapi biarlah kami diperiksa barang siapa atau di mana nantinya terdapat piala tersebut, biarlah ia mati. Mereka katakan. Berarti mereka semua sepakat akan hal ini. Ayat 10. Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanyalah dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Sang kepala rumah menekankan apa keinginan Yusuf. Keinginan Yusuf adalah dia yang kedapatan mengambil piala tersebut, hanya dialah yang tegak. Yang lain boleh pulang, dialah yang menjadi budak. Tidak semua, hanya satu orang. Dan disinilah Yusuf kembali mau menguji seberapa besar kasih mereka terhadap adiknya Benyamin. Dari sini ayat 11, lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Seperti yang telah dibuat atau direncanakan oleh Yusuf, piala tersebut ada di dalam karung Benyamin dan dapat di sana, dan mereka semua mengoyak pakaian mereka. Nah, ini adalah sebuah ungkapan, gestur akan perkabungan. Mereka semua merasa sangat sedih. Mereka semua kembali ke kota. Dan di sini kita melihat bahwa mereka semua setuju untuk kembali ke kota. Dan apa yang akan mereka lakukan di kota, kita akan lihat bersama-sama di ayat yang berikutnya. Ayat 14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf. Nah, di sini kita melihat
firman Tuhan dengan jelas menuliskan kepada kita siapa pemimpinnya. Kali ini bukan Ruben. Ruben adalah anak pertama. Tetapi di sini firman Tuhan telah mengubah pemimpinnya, yaitu Yehuda. Kenapa? Karena dari pasal sebelumnya kita melihat perubahan yang dimiliki oleh Yehuda. Dia adalah seorang yang kini telah berubah. Sejak dia mungkin percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang berubah 180 derajat. Yang dulunya dia adalah seorang yang menjual saudaranya, sekarang dia menjadi orang yang berani, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi saudaranya. Dan sekarang ketika berhadapan dengan masalah, firman Tuhan dengan jelas menuliskan Yehuda dan saudara-saudaranya kembali ke dalam rumah Yusuf. Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Ini juga menunjukkan bahwa yang berjalan paling depan adalah Yehuda. Dia siap untuk memberikan pertanggungjawaban. Apalagi karena yang kedapatan mengambil piala tersebut adalah Benyamin. Mereka tidak dapat berdalih. Yehuda tahu Benyamin akan dihukum, tetapi dia mau maju ke depan. Dia mau maju yang paling depan karena dia mau bertanggung jawab. Ayat yang ke-15. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda. Apa yang dikatakan oleh Yusuf di sini? Dia mengatakan, kamu tidak takut untuk melakukan semuanya ini. Sebab aku adalah seorang penguasa di negeri ini. Dan kamu tahu, kamu mungkin pernah mendengar betapa hebatnya aku ini. Jadi kamu tidak takut bahwa aku bisa mencari tahu tentang apa yang sudah kamu lakukan? Nah, inilah perkataan Yusuf untuk semakin membuat mereka menyadari bahwa apa yang sedang mereka lakukan atau yang terjadi dengan mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat besar dan sesuatu yang sangat bisa membuat mereka dihukum. Terlebih Benyamin yang kedapatan. Dan di sini Yehuda langsung berbicara. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Dia tidak bisa membenarkan diri lagi. Apa yang harus mereka katakan? Dia tidak mungkin bilang Benyamin tidak mengambilnya, padahal pialanya terdapat di dalam karung Benyamin. Jadi Yehuda mau mengatakan tidak dilakukan oleh Benyamin. Terbukti pialanya ada di dalam karung Benyamin. Kalau dia pun mau menyalahkan Benyamin, bisa saja sebenarnya dia mengatakan, Benyamin, kamu betul-betul orang yang tidak bisa dipercaya. Kami pikir tidak ada di antara kita yang akan mengambil piala tersebut, tetapi kamu adalah seorang pencuri. Bisa saja Yehuda mengatakan, ya, ini adalah kesalahannya. Siapa suruh dia mencuri piala tersebut? Tetapi dia mengingat janjinya kepada bapaknya bahwa dia akan menjaga Benyamin sehingga Benyamin akan pulang. Itu adalah janjinya. Oleh karena itu dia katakan, kami tidak dapat berdalih. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Jadi apa boleh buat? Kalau Benyamin pun seorang yang mencuri dari piala tersebut, ya apa boleh buat? Maka kami ini, budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang, pada siapa kedapatan piala itu. Jadi Yehuda berkata, bukan hanya Benyamin, tapi kami semua. Biarlah kami semua menanggung akibat dari kesalahan Benyamin ini. Ayat 17 tetapi jawabnya, jauhlah daripada aku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayah. Yusuf katakan tidak. Aku hanya mau orang yang mencurinya, dialah yang menjadi budak. Yang lain boleh pulang ke rumah bapamu dengan selamat. Apakah Yehuda akan meninggalkan Benyamin? Mungkinkah dia berkata bahwa oke, karena ini adalah kesalahan Benyamin, kami lepas tangan, kami tidak bisa buat apa-apa lagi. Nanti kalau sampai di rumah, kita tinggal ceritakan kepada bapak kita apa yang terjadi. Dia pasti maklum juga, karena ini kesalahan Benyamin. Kami mencoba yang terbaik untuk menjaga Benyamin, tapi Benyamin mencuri. Jadi ya apa boleh buat? Tidak. Yehuda tidak meninggalkan Benyamin. Di ayat 18 dikatakan di sini, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.
Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentu akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Berhenti sampai di sini dulu. Kita melihat di sini Yehuda menceritakan kejadian dari awal secara detail kepada Yusuf. Ini hanya untuk membangun argumentasinya. Apa yang akan dia katakan berikutnya adalah kuncinya. Ini hanya sekedar dasar dari apa yang ingin dia katakan. Tetapi dari dasar ini kita melihat seorang yang sudah betul-betul berubah. Kembali saya ingatkan kepada kita bahwa Yehuda adalah seorang yang memberikan saran kepada saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf. Begitu bencinya dia kepada Yusuf sampai dia tidak peduli lagi perasaan orang tuanya dan tidak peduli lagi dengan perasaan saudaranya. Dan sekarang adalah perubahan 180 derajat. Yehuda yang sangat-sangat berbeda. Sekarang dia katakan apa? Dia sangat peduli dengan perasaan ayah. Ayahnya yang telah kehilangan anaknya, yaitu Yusuf sendiri. Dia tidak sanggup untuk melihat ayahnya untuk kehilangan kedua kali, yaitu Benyamin. Dan kemudian perkataannya berikutnya adalah kuncinya, di mana dia berkata bahwa dia yang akan menggantikan Benyamin. Ayat ke-32. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Aku sudah berkata kepada bapa bahwa akulah yang bertanggung jawab terhadap anak itu. Jika aku tidak membawa dia kembali, maka akulah yang berdosa. Aku memberikan diriku sendiri menjadi pertanggungan jawab daripada Benyamin. Akulah jaminannya, diriku, hidupku, kebebasanku, kemerdekaanku lah yang menjadi jaminannya. Yang penting Benyamin pulang ke rumah dengan selamat. Ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudaranya. Dia menaruh dirinya di depan menjadi korban. Walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa Benyamin lah yang bersalah. Tetapi oleh karena janjinya, dan oleh karena dia telah berkata kepada bapaknya, bahwa dialah yang menjadi jaminan bagi Benyamin, dia tidak mau mengingkarinya. Apapun yang terjadi, dia akan membebaskan Benyamin, walaupun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Dia berkata kepada Yusuf, biar Benyamin pulang dengan bebas, biar dia merasakan kemerdekaannya untuk hidup bersama dengan ayahku, dan mereka bisa hidup bahagia. Biarlah aku yang menjadi budakmu. Untuk menjadi budak seseorang di tanah asing bukanlah hal yang mudah. Ini harusnya mengingatkan mereka bagaimana mereka menjual Yusuf menjadi seorang budak. Dan mereka tahu itu bukan kehidupan yang sangat baik. Sampai sekarang, tadi ketika Yehuda berbicara atau menjelaskan tentang Yusuf, dia berkata bahwa mereka sudah menganggap dia mati. Sebab siapa yang tahu kehidupan menjadi budak adalah kehidupan yang mengerikan, apalagi pada zaman tersebut. Oleh karena itu, kita melihat di sini pengorbanan yang besar
yang dilakukan oleh Yehuda. Ayat 34. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara-saudara, saya percaya kita bisa melihat di sini perubahan yang sangat signifikan. Beberapa pasal telah berlalu dan kita melihat Yehuda menjadi seorang yang begitu mulia kalian. Seseorang yang begitu telah berubah. Dan dia adalah sekarang anak Tuhan. Yang begitu bisa bertanggung jawab bahkan mengorbankan dirinya bagi orang lain. Bagi sukacita ayahnya agar ayahnya tidak sedih dan mati. Dan bagi kebebasan adiknya Benyamin. Kembali renungan kita hari ini mengingatkan kita hal yang sama dengan kemarin. Yaitu bahwa kita harus juga berubah. Hidup kita yang dahulu yang penuh dengan dosa biarlah berlalu. Tapi sekarang setelah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, baiklah kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yehuda sudah menunjukkan perubahan. Waktunya bagi kita juga untuk menunjukkan perubahan kita. Banyak hal yang dulu kita lakukan di dalam dosa. Mulai dari hubungan kita dengan orang lain. Mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, 2 hukum yang terutama ialah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Adakah kita telah melakukan keduanya dengan baik? Kalau sebelum-sebelumnya kita melakukannya dengan tidak baik, kita tidak mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri, kita tidak mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bahkan kita tidak mengasihi Tuhan, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita berubah. Dan kita mau tunjukkan itu di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kita lebih mengasihi Tuhan. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak membaca firman Tuhan. Lebih banyak belajar firman Tuhan. Lebih banyak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi meninggalkan segala dosa yang selama ini kita lakukan. Hubungan kita dengan orang lain. Marilah kita saling mengasihi. Jangan lagi ada kata-kata kasar keluar dari mulut kita. Kata-kata benci, membenci orang lain keluar dari mulut kita. Bahkan menyakiti orang lain dengan tindakan-tindakan kita. Melainkan kita mengasihi mereka. Orang yang telah menyakiti hati kita, orang yang telah menyakiti perasaan kita, baiklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memaafkan kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita telah berubah. Kita adalah anak Tuhan sekarang. Baiklah kita berubah. Yehuda sudah menunjukkannya. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dia bisa melakukan. Kita melihat perubahan 180 derajat. Yang dulunya dia begitu mementingkan kesenangan pribadi. Dan sekarang dia mementingkan kepentingan orang lain. Dan mengorbankan dirinya sendiri menjadi seorang budak. Saudara-saudara, pelajaran yang berharga bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.